Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum saya membahas tentang pengenalan jaringan wireless, maka sebelumnya saya akan melakukan preview jaringan komputer berbasis kabel. Karena di sini hanya saya sifatnya mereview, maka saya tidak terlalu menjelaskan secara detail. Justru saya akan bertanya. Yang pertama adalah jaringan komputer. Pasti kalian awalnya harus tahu dulu sih apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah ada satu komputer atau lebih di mana bisa bekerja sama satu sama lain dan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, untuk jaringan komputer itu sendiri berdasarkan areanya itu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Tentunya kalian tahu juga kalau misalkan berdasarkan area pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Yang berikutnya adalah protokol. Protokol itu adalah tata cara bagaimana komunikasi di jaringan itu sebenarnya ada dua referensi, yaitu referensi OSI dan referensi TCP IP. Nah, sebenarnya kalau misalkan referensi OSI itu digunakan sebagai konsep komunikasinya, kalau cara kerjanya itu menggunakan TCP IP. Untuk protokol nanti setidaknya kalian juga harus sudah tahu setiap layer OSI itu punya tanggung jawab apa dan protokol yang bekerja di sana itu apa saja. Yang berikutnya adalah topologi. Topologi itu adalah arsitektur jaringan komputer, di mana topologi itu ada bus, star, ring, mesh, tree, dan sebagainya. Untuk menggunakan topologi sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai seorang admin, setidaknya kalian juga harus tahu apa yang kalian butuhkan, topologinya jenisnya apa, protokol yang digunakan apa, jenis jaringan yang digunakan itu apa. Yang berikutnya adalah perangkat jaringan komputer. Banyak sekali perangkat jaringan komputer, untuk apalagi untuk yang perkembangan saat ini ya. Yang paling dasar sendiri adalah NIC, Network Interface Card, atau biasa disebut dengan LAN card. Yang kedua adalah kabel, yang berikutnya adalah hub, berikutnya adalah switch, apalagi antena, ada repeater, ada router, ada bridge, dan masih banyak lagi sebenarnya. Untuk masalah penggunaan dari perangkat komputer itu juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Yang berikutnya kita berbicara tentang media transmisi. Media transmisi ini adalah media yang digunakan untuk komunikasi data. Sebenarnya ada dua, yaitu media kabel dan media nirkabel gitu ya. Kalau media nirkabel saya akan bahas nanti. Kalau media kabel, contohnya adalah kabel UTP, kabel koaksial, kabel FO gitu. Dimana kabel UTP koaksial itu ada yang jenisnya thin-net dan thick-net. Nah, itu digunakan untuk apa? Terus ada kabel koaksial itu sendiri juga ada kelemahannya dan kelebihannya. Yang berikutnya adalah kabel UTP. Kabel UTP itu kan macam-macam, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5E, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di situ untuk kabel UTP sendiri untuk jenis kategorinya sendiri juga masing-masing ya ada kelemahan kelebihannya. Nah, kalau kabel FO itu sendiri ada yang single mode, ada yang multi mode. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kalau misalkan multi mode digunakan untuk apa, yang single mode itu juga digunakan untuk apa, itu ada sendiri fungsinya. Ada kelemahannya sendiri juga. Nah, yang berikutnya adalah IP address. Nah, IP address ini adalah nomor unik yang digunakan untuk komunikasi ya, sebagai identitas gitu ya. Dimana IP address untuk yang saat ini yang berkembang adalah IP versi 4, IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, IP address versi 4 itu ada 32 bit dalam satu alamat IP, di mana setiap IP-nya dipisahkan menjadi 4 kelompok, 4 oktet, di mana setiap satu oktetnya ada 8 bit. Nah, kalau versi 6
itu kalau IPv6 itu sudah mempunyai 128 bit. Nah, 128 bit itu formatnya tanpa pemisahan menjadi beberapa oktet, tapi untuk kode-kode di IP versi 6 ini dipisahkan menjadi menggunakan semikolon. Nah, dan formatnya menggunakan heksadesimal. Nah, kalau di versi 4 itu bermacam-macam kelasnya, yaitu kelas A, B, dan C. Begitu juga di setiap kelas itu juga ada ciri-cirinya. Kalau di kelas IPv6 tidak ada, semuanya sama. Terus yang berikutnya adalah kalau di IP address itu ada istilahnya, nanti kita yang standar seperti apa, yang IP subnetting itu seperti apa, ada yang dimaksud dengan subnet mask, ada yang IP summarization. Nah, yang berikutnya ini standar pengkabelan. Ini pastinya ketika kita membangun jaringan, setidaknya kita juga melakukan standar pengkabelan di sini. Kalau instalasi jaringan berbasis kabel, pengkabelan standarnya itu ada yang 586A sama 586B, dimana 586A ini mulai urutannya adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Nah, kalau yang standar 586B itu mulai dari putih oranye, terus putih hijau, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, di sini untuk standar pengkabelan itu ada 3 macam contoh, yaitu straight road dan crossover sama rollover atau yang biasa disebut dengan konsul. Kalau straight road itu yang lurus, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Nah, straight road itu adalah dimana kedua ujungnya itu menggunakan standar yang sama. Boleh sama-sama menggunakan standar A, boleh menggunakan standar B. Nah, untuk crossover itu beda. Ujung satu dengan ujung yang lainnya harus beda. Kalau misalkan ujung satu ujung yang A itu menggunakan standar A, ujung yang B menggunakan standar yang B, harus berbeda. Nah, untuk standar pengkabelan crossover itu digunakan untuk menghubungkan dari perangkat jaringan yang berbeda. Yang berikutnya adalah untuk kabel rollover atau konsul. Ini kabel biasanya bawaan dari ketika kita membeli perangkat Cisco router itu. Nah, sebenarnya apakah kita bisa membuatnya sendiri? Bisa. Misalkan kita menggunakan standar A atau B pun sama sebenarnya. Kalau mulai dari pin 1 itu mulai dari hijau putih dan yang berakhir di pin 8 itu coklat, maka ujung kebalikannya kalau kabel konsul itu dibalik itu. Pin 1 mulainya dari coklat, pin 8-nya mulai terakhir dari putih hijau itu. Itu untuk pengkabelan. Yang berikutnya adalah di sini nanti setiap network engineer itu diharapkan bisa mendesain sebuah layout, mendesain sebuah jaringan. Jadi sebelum kalian membangun jaringan itu sendiri, kalian harus mendesainnya terlebih dahulu. Di sini ada 2 macam, yaitu physical sama logikal. Nah, physical kita membangun jaringan itu kosongan. Jadi hanya ada interface, ada perangkat ini dihubungkan ke sini itu ke physical. Tapi ke arah logikalnya adalah ketika kita membangun sebuah desain jaringan itu, mendesain sebuah jaringan itu sudah lengkap, ada IP-nya, ada kabelnya, ada interface-nya, semuanya lengkap, itu ke arah logikal. Nah, yang berikutnya adalah standar IP address. Nah, di sini tadi yang saya bilang di IP address nih. Di IP address itu ada standar kelas. Kalau standar kelas kalau di IPv6 nggak ada ya, semuanya sama. Karena menggunakan sudah 128 bit jadi cukup lah. Tapi kalau yang
Versi 4 itu masih menggunakan kelas karena jumlahnya hanya 32 bit per IP-nya. Nah, apakah di versi 4 sama versi 6 itu ada subnetting? Ya, ada subnetting, semuanya ada subnetting, cuma tekniknya yang berbeda. Yang berikutnya adalah IP summarization. Nah, IP summarization digunakan apa ini? Nah, kalau subnetting tadi adalah digunakan untuk membagi beberapa jaringan, membagi satu alamat IP menjadi beberapa jaringan. Tapi kalau summarization ini dari beberapa jaringan ini, bagaimana biar ada satu IP yang bisa disetting untuk di config di router gitu. Nah, itu beda. Nah, untuk subnetting saya akan lanjutkan nanti. Kalau untuk kalau summarization akan saya jelaskan nanti ketika ada sesi tanya jawab. Tapi kalau subnetting saya rasa kalian mencoba mereview ulang dari materi KCD itu. Yang terakhir adalah wiring closet. Wiring closet, kok ngomongin closet ya? Nah, sebenarnya wiring closet itu adalah tempat di mana kita melakukan pengabelan pada perangkat-perangkat jaringan yang akan dihubungkan satu sama lain. Nah, perangkat apa saja? Misalkan kalau kalian melihat di lab 1 itu terdapat rak yang terdapat beberapa perangkat yang ada di sana itu ya. Dan di sana juga terpasang namanya kabel DAC, di mana kabel DAC itu adalah kotak penyimpanan untuk jalannya kabel, untuk menaruh atau menempatkan kabel itu agar rapi itu. Nah, ketika melakukan wiring closet seperti yang ada di lab 1 itu dimulai dari pemilihan kabel. Misalkan kalian menggunakan kabel UTP, terus yang berikutnya adalah jenis pengkabelan. Kalian akan menghubungkan dari perangkat apa ke perangkat apa, jenis pengkabelan apa yang kalian gunakan. Setelah itu dipotong. Ketika dipotong, sesuaikan dengan jaraknya agar rapi. Nah, dipotong agar rapi sesuai dengan jarak tempuh ketika penghubungan dari perangkat satu ke perangkat yang satunya. Setelah itu dipasang. Sebelum dipasang itu harusnya koneksi kabel harus dites menggunakan LAN tester. Nah, setelah selesai dites kok nggak ada masalah, ini cukup dihubungkan dan dirapikan dan ditaruh pada kabel DAC dan ditutup rapi. Itulah yang disebut dengan wiring closet itu. Nah, untuk materi instalasi jaringan berbasis kabel sementara sampai di sini. Mungkin kita nanti akan lanjutkan tanya jawab di Discord ataupun di WhatsApp grup. Silahkan. Untuk materi yang selanjutnya tentang pengenalan wireless saya akan upload setelah selesai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.